Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana, apa kabar? Sehat semua? Syukur kepada Tuhan, kita semua diberikan kesehatan pada kali ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pokok bahasan kompetensi dasar kita adalah memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Materi pembelajaran kita yaitu mengenai tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran ini siswa dapat memahami makna dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penilaian. Seperti biasa, penilaian kita diambil melalui untuk pengetahuan, postes, dan penugasan. Sedangkan untuk penilaian keterampilan dari hasil tugas. Untuk itu, kalian harus melaporkan dan mengirimkan tugas kalian melalui WA Pak Guru. Kita lihat peta konsep kita. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi pengertian peraturan perundang-undangan nasional, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua ini akan kita pelajari dengan cara pengamatan dan mencari informasi. Kita perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik. Ya, di situ ada tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah kalian mengamati gambar ini, maka apa yang muncul dalam pikiran kalian? Nah, tulislah dan kirimlah ke WA Pak Guru. Kita masuk kepada materi pembelajaran kali ini. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, yang mana di dalam Undang-Undang Dasar tersebut di pasal 1 ayat 3 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti
bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan dalam pasal 22A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara formal, kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian. Misalnya, tata tertib sekolah, di mana tata tertib sekolah mengatur kehidupan di sekolah yang harus dijalani atau boleh juga wajib ditaati oleh segala warga sekolah. Contoh berikutnya yaitu peraturan di lingkungan rumah tangga. Lalu ada peraturan daerah, ada peraturan pemerintah, dan undang-undang. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dasar peraturan perundangan selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. D. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. E.
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. F. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. G. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah ini sering disebut dengan perda. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut. A. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas apa yang hendak dicapai. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila oleh lembaga yang tidak berwenang. C. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Dapat dilaksanakan. Berarti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. F. Kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. G. Keterbukaan. Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Selanjutnya, ditegaskan di dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut. A. Asas pengayoman. Asas pengayoman berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. B. Asas kemanusiaan. Yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. E. Asas kenusantaraan. Asas ini berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu unsur keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. H. Kesamaan kedudukan. Di dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. I. Ketertiban dan kepastian hukum. Yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. J. Unsur keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Nah, demikian materi yang kita bahas hari ini. Yuk sekarang kita merefleksikan dari materi tersebut. Setelah kalian mempelajari tentang makna dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kira-kira apa manfaat yang kalian peroleh dari mempelajari materi ini? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Coba kalian renungkan, bagaimana ke negara kita seandainya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu tidak ada? Kita masuk kepada post-test. Siapkan kertas, kemudian kerjakan. Setelah selesai, kirim ke WA Pak Guru. Soal post-test pertama, tuliskan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 2. Tuliskan 7 asas umum yang berlaku dalam hukum. Dan yang ketiga, istilah. Ya. Jadi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas. Ya. Ada 7, kalian tulis tentang teknis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kerjakan baik-baik. Hasilnya kamu tulis, difoto, kirim ke WA Pak Guru. Pesan: jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan dengan cuci tangan setiap saat, jaga jarak, pakai masker, tetap di rumah, tidak keluar rumah jika tidak perlu sekali. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.